Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara. Kita berjumpa lagi di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024. Mari saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, mari bersama kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi sabda dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh dengan cinta kasih, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau-lah yang menjagai kami dalam istirahat kami, dan saat ini kami hendak bersama-sama kembali mendengarkan sabda-Mu, sebab kami tahu sabda-Mu lah yang akan terus menuntun langkah hidup kami, supaya menjadi terang jalan kami. Berikan kami Roh-Mu supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, pernahkah saudara mengalami sebuah peristiwa atau dalam pergumulan, suatu kondisi yang berat, suatu kondisi yang sulit, di mana sepertinya tidak ada solusi di dalam setiap pergumulan itu? Kita tidak menemukan orang yang kemudian bersedia menolong kita. Kita tidak menemukan orang yang kemudian bersedia untuk memberikan perhatian kepada kita. Dan mungkin dalam pergumulan itu kita dibenci, kita dihakimi oleh banyak orang, karena kemudian kita hidup di dalam Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kondisi yang seperti ini, apa yang kemudian akan saudara lakukan? Apakah saudara akan tetap bertahan di dalam iman kepada Kristus, atau justru menyerah dengan keadaan yang dialami? Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kondisi yang tak mudah ini juga dialami oleh Nabi Yeremia. Mari bersama kita akan membukanya di dalam Yeremia pasal 26 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengarkan itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, sebuah kondisi yang tak mudah dialami oleh Nabi Yeremia, ketika Tuhan Allah menghendaki Yeremia untuk mewartakan terkait apa yang Tuhan akan lakukan kepada orang-orang kala itu. Dikatakan dalam bagian ini bahwa Tuhan Allah akan membasmi, atau ia akan memusnahkan bait Allah, ia akan meruntuhkan bait Allah. Terlebih Tuhan akan menghangusbumikan kota Yerusalem. Apa yang terjadi ini didasari karena umat yang kala itu hadir, percaya pada Tuhan, mereka justru tidak mau dengan hati yang terbuka mendengar dan taat kepada firman Tuhan. Segala utusan, segala perkataan yang dilakukan oleh Tuhan, yang dihadirkan oleh Tuhan, ditolak mentah-mentah oleh orang-orang kala itu. Untuk itulah ketika Yeremia menyerukan tentang sebuah malapetaka yang akan dialami oleh bangsa itu, maka yang menjadi respon adalah Yeremia harus menghadapi bukan hanya para imam, para nabi, tapi juga para rakyat yang kemudian dengan marah hati mereka tidak terima dengan perkataan yang diungkapkan oleh Yeremia. Untuk itu kemudian Yeremia ditangkap dan diadili, dan kemudian nyawa dari Yeremia menjadi taruhannya. Maka di tengah kondisi yang tak mudah itu, Yeremia terus berseru kepada Tuhan. Seharusnya bangsa kala itu menyadari bahwa malapetaka yang dialaminya itu diakibatkan oleh diri mereka sendiri. Ketidaktaatan kepada Tuhanlah yang mengakibatkan mereka mendapatkan hukuman. Namun Tuhan Allah tidak tinggal diam ketika perantaranya, para nabi yang Tuhan utus, mendapatkan ancaman. Tuhan memakai seseorang bernama Ahikam bin Safan, yang adalah seorang pejabat di dalam kerajaan, yang kemudian menyelamatkan Yeremia dari kesusahan yang dialami, sehingga Yeremia kemudian dibebaskan dari hukuman yang sudah ditetapkan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin setiap kita saat ini juga sedang mengalami pergumulan yang sama, di mana kita ada di dalam sebuah situasi yang sulit.
di mana tidak nampak jalan untuk kita melangkah. Tidak ada yang peduli dengan apa yang kita alami. Tidak ada orang yang kemudian peduli untuk mengulurkan tangannya bagi kita. Apakah dalam kondisi yang seperti ini kita akan memilih untuk terus bertahan ataukah kita akan menyerah? Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita percaya kepada Tuhan, bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Maka di tengah segala kondisi yang saat ini kita alami, maka dengarkanlah terus suara Tuhan. Pekalah untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa tangannya tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita keluar dari pergumulan ini. Mari bersama kita menyerahkan segala pergumulan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya di tengah hal yang tidak mudah yang sedang kita alami. Mari bersama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sadar bahwa acap kali persoalan itu datang diakibatkan karena kami yang tidak mampu untuk menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun Tuhan, ajarlah setiap kami untuk pasrah berserah hanya kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu peka mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Untuk itu urapi dan berikan kami kekuatan supaya kami dapat melewati, kami dapat bertahan di tengah pergumulan yang kami alami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, perjalanan hidup kami, hanya ke dalam tangan cinta pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat bergumul bersama dengan Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kasih Tuhan senantiasa berserta dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.